Monggo Pak, yang masih di luar bisa masuk ke dalam ruangan Pak. Monggo Pak, di sini maju aja Pak, Pak maju. Ayo Pak. Monggo biar di luar bisa masuk semua Pak. Okay.
Nah, yang kedua dimohon untuk segera masuk ke dalam ruangan. Ada kamera. Surah Nabi Muhammad. Ya.
قل يا عظيم أنت العظيم قال لما كم عظيم وكل شيء
يا حبيبي 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 سلام
فابتزل الشيطان والمسكين الشر واستهزأ بالمسكين إلى الدار والقرى وابتلت السماوات والأرض وضجت الملائكة بتهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ولم تزل قوتا وقدرا بفضله وفضله إلى ربه بفضله فلم يستطعكم إلا بالخلق وقال محمد صلى الله عليه وسلم سائلنا المشاكل محمدا كأنه البدر في تمامه مع الأنبياء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
Baik, terima kasih kepada tim Hadrohus Puluhan. Berikan tepuk tangan kepada tim Hadrohus Puluhan. Kepada tim Hadrohus Puluhan yang mendapatkan dalam 10 kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, kita lihat terlebih dahulu ya, biar semangat, siap ya? Oke. Nanti harus ketika saya panggil, nanti jawabnya harus semangat ya, Bapak-bapak dia siap ya? Siapa kita? Kurang kompak nih, kita coba sekali lagi ya. Bapak Ibu kalau bisa nanti ikut jawab ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika saya bilang siapa kita, was kita. Gimana? Ayo. Nanti kita yel ini dulu ya Bapak Ibu ya. Yel proyek dulu ya. Gimana sih? Oke. Kita coba sekali lagi. Harus kompak ya. Siap? Sudah makan apa belum? Sudah dapat snack masing-masing kan? Nah, sudah dikasih snack kan? Butuh double snack ini. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu nanti kalau kita panggil siapa kita, judulnya was kita. Gitu ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya kita mau kenalkan proyek kita untuk IKN Brother Cinta. Baik, siapa kita? Siapa kita? Was kita? Tepuk tangan kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kami mulai, saya persilahkan kepada Bapak Anas Mahmudi, Bapak Kiai Rofiul Ikhwan SNI, dan Bapak Kiai Zainuddin untuk menempatkan diri di depan. Silakan untuk bapak-bapak yang saya panggil untuk mendapatkan diri di mimbar depan. Baik, acara akan kita mulai. Mungkin bapak-bapak yang berada di luar, silakan untuk menempatkan diri di dalam ruangan. Silakan untuk bapak-bapak yang ada di sebelah sini, silakan merapat ke depan. Monggo silakan, biar nanti di belakang bisa mendapatkan tempat duduk. Yes. Oke, langsung saja acara saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Rofiul Ikhwan SNI selaku Rais Syuriah PCNU Penajam Pasir Utara. Yang saya hormati para tamu undangan dan juga Bapak Ibu keluarga besar PCNU Penajam Pasir Utara. Yang saya hormati tim Hadrohus Puluhan Penajam Pasir Utara. Yang saya hormati Bapak Fernando Sihamaka STMD dan juga jajarannya. Yang saya hormati Bapak Anas Mahmudi STMD selaku Project Manager Proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 4 IKN. Yang saya hormati staf dan juga karyawan Proyek Pembangunan Gedung dan juga Kawasan Kementerian Koordinator 4 IKN. Yang saya hormati pekerja Proyek Pembangunan Gedung dan juga Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 4 IKN serta hadirin yang berbahagia. Awal kata, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua
sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang sungguh luar biasa ini. Kawan-kawan berselawat menyambut 1 Muharram dan syukuran Cendol Tawar 2. Tepuk tangan kepada kita semua, Bapak Ibu. Salam, selalu dihaturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Tuhan di zaman gelap menuju zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Dan semoga dengan selawat serta salam kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, izinkan saya membawa acara pada acara siang hari ini, membacakan surat acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan Project Manager Kawan-Kawan. Acara yang ketiga adalah Mau'idul Hasanah, dan acara yang keempat adalah doa dan juga berdoa. Bapak Ibu yang saya hormati, meniti acara pertama adalah acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Alania Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Saudara Fahri. Kepada Saudara Fahri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَمَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جهنم
minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa kullan naqussu 'alaika min ba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fatih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Project Manager Proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian IKN kepada Bapak Anis Makmuri STMT. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadatul kiram para ulama, wabil khusus Kiai Haji Rafiqul Ikhwan Gus Rafiq SHI, sarjana hubungan internasional, sarjana hukum Islam ya. Rois Surya PCNU Penajam Pasir Utara. Jadi mau apa nih tahu mukadimah tadi kan sudah mencerminkan kalau saya ini NU kultural ya Pak Yai, non saya. Kemudian yang saya hormati Kiai Haji Alim, Ustadz Ali, Gus Yasin. Gus Yasin ini luar biasa menemani kami di Kemenkopat dari Batas dari alhamdulillah sahabat-sahabat NU di Sepatu Penajam ini benar-benar menemani merintis kami membangun masjid, mengisi dengan khotibnya, artinya mengelola ibadah sholat Jumat kami bukan hanya di Kemenkopat tapi di lingkungan IKN benar-benar sangat luar biasa. Apa jadinya kalau tidak ada? Pasti kita Jumatannya dari sini jam 10 terus ke pasar Sepatu lagi. Nah, alhamdulillah ada teman-teman dari PCNU sehingga kami cara ibadahnya bisa terlayani dengan baik. Kemudian ada Pak Ilyas sebelum Paton ya, tadi yang grup perdana, lalu ada Gus Riko dari MK, Gus Nur, ini Asparagus juga, Asosiasi Paragus MK, beliau masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oke. Terus kemudian para pimpinan Sultan, para mandor, monggo silakan maju. Nanti kalau maju, insya Allah saya doakan tahun depan bisa dapat mobil Fortuner plus haji. Ya bukan anak saja tuh maju. Ayo, kalau nggak berbuat nggak terwujud nanti. Ayo, kalau
ada yang maju langsung insya Allah terkabul gitu. Ada Fortuner yang jenggotan Pajero, terus nah paling lama kelamaan nanti Brio, terus apa Agia, Nela, Aina, paling terakhir motor Beat itu cek ready ya. Ya, nanti mohon disimak ya poin kasar dari Gus Rafi. Insya Allah Jumat depan kalau safety morning keluar untuk pertanyaan bener dapat 100.000 kan ya, siapin insya Allah nanti disimak. Selain itu kan juga kita niati menimba ilmu ya, sama-sama menimba ilmu. Kita ini kan kaum berdosa katanya kan ya, sholat juga dokter dan lain-lain, tapi kalau masih senang ilmu itu senang ngaji itu katanya ikan-ikan di samudra itu mendoakan kita mengukur dosanya gitu baik ya, nanti habisnya banyak ya. Tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya pada acara tasyakuran, sholawatan dan tasyakuran JED.TC. Saya juga terima kasih khususnya adalah Mbak Tanto dan Gus Tanto, ini adalah ketua takmir Masjid Ashabul Yamin yang katanya nggak perlu bikin panitia acara, cukup di segmen DW. Alhamdulillah jadi karena udah terbiasa ya mungkin. Maksud dan tujuan membuat acara ini adalah tasyakuran untuk JED.TC. JED.TC itu adalah artinya bongkar TC kita. Satu TC kita bongkar, artinya apa? Bahwa proyek kita ini sudah mendekati akhir loh, mendekati selesai. Karena TC-nya sudah turun, artinya apa? Insya Allah proyek kita ini akan segera selesai. Kemudian kita syukuran juga bahwa ternyata nggak menyangka bahwa 1 Muharram tahun yang lalu itu kita juga mengadakan acara seperti ini, itu adalah sambil merayakan juga pendirian 1 kolom. Jadi kita 1 kolom aja kita rayakan gitu, satu kolom pas 1 Muharram tahun kemarin. Nah sekarang 1 Muharram sama besok JED.TC, artinya waktu demi waktu ini kita sudah melalui dan alhamdulillah kita sudah mendekati selesai. Mudah-mudahan sampai dengan saat ini kita selamat semua, alhamdulillah, amin ya. Dan mudah-mudahan sampai benar-benar tuntas, sampai nanti dipakai juga proyek kita ini, gedung yang kita bangun ini memberikan keselamatan, keberkahan dan kemanfaatan yang maksimal. Lalu mohon izin ini Pak Yai, kami ini kan biasanya membangun gedung secara fisik, bangun gedung. Tapi saya sebagai project manager, kepala proyek berusaha membangunnya bukan hanya fisik, tapi juga ada spiritual di sana. Insya Allah kita kan sering bikin acara momentum keagamaan. Harapannya adalah kalau di Sholawati angin merekam ya katanya gitu kan, seluruh material-material yang kita susun ini menyimpan daripada doa-doa, daripada sholawat-sholawat, sehingga insya Allah juga nantinya auranya positif. Kemudian juga orang yang bekerja di sini tiba-tiba yang awalnya semerawut di rumah kalau sini sesuatu langsung idenya banyak. Karena apa? Kemenko 4 ini adalah insya Allah akan digunakan untuk Kementerian Koordinator PMK, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. Nah, ini persis dari nama pulau lain. Nama pulau Anas, jadi manusia. Kayaknya tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Jadi mengembangkan manusia nanti di sini. Jika mudah-mudahan nanti menteri-menteri, pejabat-pejabat ASN yang bekerja di sini bukan hanya administratif saja, tapi juga merencanakan peradaban manusia Indonesia yang paripurna. Kayaknya saya jadi ketua PBN ini Pak ya. Oke, mengatur mawon nanti buat sakit panjang lebar. Pokoknya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya atas semua tempat, atas semua jamuan dan
segala kesiapan kami menyambut para hadirin semua untuk hadir di sini. Kita nanti sama-sama fokus, sama-sama memperhatikan apa yang menjadi mauidhah hasanah dari Pak Yai. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Kuri atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah inti dan acara dari acara pada sore hari ini, yakni mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Rofiul Ikhwan SRI. Kepada Bapak Kiai Haji Rofiul Ikhwan SRI, waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahnya 3, tapi kalau kita biasa bukan. 2 saja sudah bikin pusing. Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika badril duja sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika badril duja sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, manajer pembangunan Menkominfo 4 IKN Bapak Anas Maufuri, manusia yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan sungguh-sungguh dijabah oleh Allah. Para pengelola proyek Kemenko 4 IKN, siapapun, satu persatu saya tidak mengingat namanya, pengapunten. Hadirin wal hadirat seluruh karyawan yang berbahagia pada sore hari ini, semuanya sudah sholat asar ini. Kalau semuanya sudah sholat asar, kita genjot sampai jam 6. Tapi kalau belum, kita cukup seperempat jam. Sepakat yang pertama apa yang kedua? Di awal tadi saya sempat berkomunikasi dengan Pak Anas untuk seluruh karyawan yang hadir pada sore hari ini, muslim semua atau ada yang non muslim. Kata beliau 98% muslim, tetapi yang non muslim Pak Yai saya anggap muslim. Saya mohon izin 99 yang dianggap muslim ini saya juga anggap semuanya NU. Boleh? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, IKN. Alhamdulillah, begitu Mbak
haji yang terganggu di haji, jadi itu pada kejut kalau harus pakai nama waskita. Biasanya siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Kita harus waskita untuk turun balik. Alhamdulillah sore hari ini kita mendapatkan karunia Allah yang luar biasa, kasih sayangnya yang wasi'ur rahmah, kasih sayangnya sedemikian luas sehingga tidak pernah tebang pilih. Saya yang ahli maksiat, panjenengan yang ahli taat, semuanya mendapatkan porsi kasih sayang yang sama. Panjenengan yang sudah sholat, saya yang belum sholat, ternyata mendapatkan juga kasih sayang dan limpahan karunia yang sama. Ini satu bentuk sekaligus wujud betapa kasih sayang Allah tidak pernah tebang pilih, diberikan, dianugerahkan kepada siapa saja, sehingga sore hari ini kita semuanya sehat, kita semuanya punya peluang yang sama untuk hadir tanpa satu halangan apapun. Maka tidak ada yang paling layak dari kita sebagai satu respon kecuali rasa syukur yang terus menerus, rasa syukur yang terus kita tumbuhkan di dalam hati, yang pada saatnya nanti harus kita terjemahkan di dalam kenyataan atau perilaku sehari-hari. Entah bekerja secara amanah, entah menjalankan tanggung jawab agama secara istiqomah, semua merupakan bagian dari cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yang bahkan dengan segala keterbatasan kita masih memberikan banyak sekali karunia, termasuk apa yang tadi didoakan oleh Pak Anas. Mudah-mudahan ada yang dapat tajiru, sampai yang agia, sampai yang air dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu tidak mustahil dan bisa berlaku kepada siapa saja, termasuk kepada yang ahli berdosa, atau sekolah, atau sebagainya, semua sama. Oleh karenanya sungguh-sungguh merupakan satu kebajikan kalau rasa syukur ini kita ungkapkan secara bersama-sama, sebagaimana tema di belakang, sekaligus tasyakuran atas satu proyek yang barangkali telah sedang akan diselesaikan. Mudah-mudahan rasa syukur kita mendapatkan responsi dari Allah dengan terus menganugerahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam senantiasa kita persembahkan, kita lantunkan, kita dendangkan, kita wiridkan, kita lakukan semata-mata kepada junjungan kita, pimpinan kita, kekasih kita, cahaya yang dengan terangnya kita senantiasa mampu berkelip dari segala bentuk kegelapan itu. Apapun bentuk kegelapan itu, entah rumah tangga, entah ekonomi, entah agama, entah pekerjaan, dengan cahaya yang senantiasa disampaikan, diberikan oleh Rasulullah, mudah-mudahan hidup kita setidak-tidaknya standar, sampai pada batas kira-kira orang ngajak pulau panjenengan bunuh diri itu sudah bagus. Kerja gaji sampai 6 bulan dan gajian, mudah-mudahan selalu ada angin segar, kira-kira semacam itu. Ketika kita mempercayai bahwa Rasulullah senantiasa mencurahkan juga kasih sayangnya, karena beliau disifati oleh Allah Raufur Rahim, yang sangat peka sekaligus penuh kasih. Mudah-mudahan kepekaan dan kasih beliau senantiasa diberikan kepada kita dalam bentuk cahaya, sehingga kita tidak pernah mengalami kegelapan dalam arti yang sesungguhnya. Sholawat kepada Rasul kita yang disifati sebagai rembulan. Mudah-mudahan di dalam kegelapan yang pernah kita alami, kita masih memiliki temaram cahaya, sehingga apapun luka hidup kita, apapun duka yang kita rasakan, dengan rembulan beliau yang mampir dalam satu bari kalbu kita, duka cita itu menjadi satu keindahan tersendiri. Rasa penderitaan yang kita alami akan menjadi satu ingatan indah pada waktu yang lain. Hari ini barangkali kita merasa orang paling menderita di dunia, tetapi mudah-mudahan besok itu semua akan menjadi kenangan paling indah. Ternyata saya mampu sabar, ternyata saya mampu melewati itu semuanya dengan penuh ketabahan. Itu akan menjadi satu kenangan.
Maka yang gelap ketika ada rembulan di atas bulan, kegelapan itu menjadi temaram yang sedemikian indah, menjadi sedemikian romantis di dalam dinamika kehidupan kita. Terima kasih dan sholawat senantiasa kita aturkan kepada Kanjeng Nabi yang menjadi matahari kita semuanya, sehingga mana kiri, mana kanan, mana hitam, mana putih, dengan terangnya matahari itu kita tidak pernah tersesat jalan sampai pada saatnya semua kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat yang sangat sederhana yang semestinya menjadi bagian dari nafas wirid kita, mudah-mudahan juga akan mendapatkan balasan dan respon dari Rasul, karena beliau menyatakan siapapun yang menyampaikan sholawatnya kepadaku, a'rodokum alaiya, semua itu akan disampaikan kepadaku oleh malaikat, dan aku pun akan membalas sholawat itu, bahkan fulan bin fulan, Anas Maufuli bin fulan, Halim bin fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Logikanya semakin banyak kita menyampaikan sholawat kepada Rasul, maka dengan sendirinya Rasul pasti akan mengenal kita, baik name, baik address. Semakin banyak kita menyampaikan sholawat kepada Rasul, beliau akan mengenali kita, baik name, baik address. Maka kemungkinan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah itu sungguh-sungguh tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu sahabat sekalian yang senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada pada satu momentum waktu yang sangat sakral kali ini bagi umat Islam, lebih-lebih orang Jawa. Ini titik akhir dari satu bulan Dzulhijjah, di mana mereka yang dikaruniai oleh Allah melaksanakan ibadah haji, mau tidak mau dipaksa untuk kembali menjadi manusia. Pakaian yang indah, pakaian yang mahal, warna yang loreng-loreng dan sebagainya dipaksa tanggalkan untuk memakai pakaian putih, yang itu pun pakainya juga tidak pakai jahitan. Satu simbol di mana mereka yang menunaikan ibadah haji dikenalkan atau diarahkan oleh Allah menuju titik puncak nilai kemanusiaan, bahwa kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau Pak Anas tadi menyatakan ini adalah komunitas para pendosa, mereka-mereka yang hari ini sedang menjalankan haji sedang diajari oleh Allah, kalian juga bukan siapa-siapa. Di sana ada yang banyak berbuat dosa, sampean bukan siapa-siapa. Konsep dasar seorang hamba di hadapan Allah memanglah bukan siapa-siapa, dan itu diajarkan pada prosesi ibadah haji ketika menjalankan ihram, di mana segala bentuk atribut embel-embel egosentrisme kita sebagai manusia diminta oleh Allah untuk ditanggalkan sedemikian rupa. Jadilah dirimu sendiri yang telanjang, yang senantiasa jujur di hadapan Allah, bukan sebagai siapa-siapa. Maka hari ini yang sedang berhaji dan kita yang hari ini para pendosa yang sedang duduk-duduk di sini, statusnya adalah sama-sama hamba Gusti Allah yang pasti punya dosa dan sekaligus punya kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Pak Anas yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari terakhir dari momentum Dzulhijjah, ketika Allah mengajarkan nilai kemanusiaan kepada kita, dan besok atau nanti malam kita memasuki satu event baru yang sangat sakral bagi umumnya orang Islam, lebih-lebih orang Jawa, masuk bulan Muharram. Bahasa Jawanya Suruh. Ini satu momentum bulan yang sangat spiritual, magis sekaligus sakral. Orang Jawa biasanya mulai nanti malam itu sudah resik-resik gaman, apapun bentuk gamannya, yang punya keris resik-resik keris, yang punya osi kening resik-resik osi kuning, dan seterusnya, apapun itu. Sampai nanti bahwa yang paling penting untuk disucikan adalah diri kita sendiri. Jadi wong Jawa ini kadang-kadang aneh,
masuk bulan Suro, seluruh gamanya dibersihkan. Sedemikian sibuk dan repotnya sampai lupa dirinya untuk dibersihkan. Jadi wong Jawa, dan hari ini kita mencoba untuk menyadarkan diri itu tidak lagi terjadi. Silakan gamanya yang bawa cangkulnya dibersihkan, yang bawa dodosnya dibersihkan, yang bawa sensulnya disucikan, tapi jangan lupa diri kita bersihkan, hati kita bersihkan, sehingga Muharram sebagaimana namanya yang terhormat memberikan satu keberkahan kita menjadi pribadi-pribadi yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang diberkati Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwasanya hitungan hari, hitungan bulan di dalam proses penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semesta itu terdiri dari 12 bulan. Jadi kalau ada yang mengatakan teori kalender itu atau konsep kalender itu baru muncul pada abad kedua sebelum Masehi, ini mau akal-akalannya wong barat ketok keren, kira-kira semacam itu, biar kelihatan keren dan maju. Padahal jauh sebelum itu, ketika Allah pertama kali menciptakan semesta, langit, bumi, dan seluruh jagat raya, disebut bulan itu terdiri, disebut tahun itu sudah terdiri dari 12 bulan. Allah memberikan satu pemahaman baru, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Bukan oleh Rasulullah. Dimuliakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan dan diagungkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah terlintas satu statement dari Kanjeng Rasul, ittaku ashhurul hurum. Hati-hatilah dengan bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Apa itu bulan yang diagungkan oleh Allah? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Muharram. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Karena sesuatu yang diagungkan oleh Allah pasti di dalamnya mengandung sir atau rahasia-rahasia tertentu yang ketika kita langgar, istilah Jawanya pasti ada walate, pasti ada karma buruknya. Ini ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, ada Batak, begitu ya. Pokoknya Indonesia kan, mudah-mudahan Jawa saya tidak terlalu dominan, karena biasanya itu keluar dengan sendirinya tanpa tersadari. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah itu al-hasanatu fiha mudha'afah wa kadzalika sayyi'ah. Kata Rasul, hati-hati dengan 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Kenapa? Al-hasanatu fiha mudha'afah. Seluruh bentuk kebaikan itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah dari 100 sampai 700 ribu kali lipat. Dari 100 sampai 700 kali lipat. Biasanya sholat zuhur pada bulan apa yang lalu sendirian, pahalanya 1, itu kita lakukan pada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah yang 4 tadi, maka sekali satu kebaikan dinilai pahalanya, nilai kebaikannya sampai 700 kali lipat. Mendengar ini semuanya para sahabat bunga gembira luar biasa karena mendapatkan satu diskon yang bisa meningkatkan derajat diri di hadapan Allah. Tetapi kata Rasulullah selanjutnya, wa kadzalika sayyi'ah. Tapi demikian juga yang buruk-buruk. Jadi kalau kemarin kita melakukan sesuatu yang buruk itu dapat nilai dosa 1, ketika itu kita lakukan pada momentum 4 bulan yang disakralkan oleh Allah, 1 kali berbuat jahat, melanggar ketentuan Allah, maka hukum dan nilainya 700 kali lebih buruk daripada ketika kita melakukannya di bulan-bulan biasa. Oleh karenanya, sebagaimana di dalam filosofi Jawa,
Monggo sama-sama kita memasuki momentum Muharram ini dengan satu kerendahan hati, dengan satu kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan semua pasti karena kersane Gusti Allah, semua pasti karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu yang kita lakukan, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak pernah memiliki daya, kita tidak pernah sungguh-sungguh memiliki kekuatan untuk mengimajinasikan apapun itu, untuk membuat inovasi apapun itu, apalagi kerja-kerja berat kayak panjenengan yang harus meruntuhkan Jackson atau apa yang saya sendiri tidak paham, Jackson Tiongkok dan seterusnya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan kesadaran diri dan kerendahan diri di hadapan Allah, apa yang panjenengan lakukan sebagai satu pekerjaan biasa, tetapi karena berdiri di atas kesadaran batin yang merendah di hadapan Allah, itu semua akan memiliki nilai yang berbeda. Tadi disampaikan lagi-lagi oleh Pak Anas, kita bukan cuma membangun gedung, tapi bagaimana kita membangun spiritualitas. Pekerjaan yang kita lakukan itu dimensinya kan sangat material sekali. Bangun jalan, bangun gedung, pakai semen, pakai apapun itu, ini semuanya pekerjaan material dengan harapan yang juga material. Tak terjadi dengan harapan akhir bulan dapat duit sekian, semuanya material. Tetapi yang material ini menjadi bernilai spiritual ketika kita mampu mengkerangkakannya di dalam kerangka spiritual. Bismillah niat ingsun nyambut gawe ya Allah, ewangi Pak Anas, bantu Pak Anas, bantu Pak Basuki, bantu Pak Jokowi, sehingga proses pembangunan ini segera selesai dan kesejahteraan Indonesia secara umum itu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah itu kan cita-cita dan niat yang luar biasa. Intinya tentang gajian sebetulnya, tapi niatnya itu ditambah-tambahi dengan satu niatan yang ideal, niatan yang memiliki dimensi spiritual. Maka yang kita lakukan yang dimensinya material duniawi itu tidak lagi material duniawi, tetapi sekaligus memiliki cantolan pada dimensi ukhrawi atau dimensi spiritual. Harapan kita kira-kira demikian. Bapak Ibu yang kami hormati dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik ketika Rasulullah turun wahyu inna katasbuhu indallahi ma'asyara syahron dan seterusnya itu tadi, di akhir bulan Dzulhijjah beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Lalu ketika para sahabat sudah berkumpul begini, ada yang nganten, ada yang obrek, ada yang mulai kepanasan, ada yang mulai tidak perasaan dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira semacam ini lah. Ibu-ibunya juga begini, ada yang nunduk, ada yang delongok, ada yang cengengesan, kira-kira semacam itu. Anggaplah situasinya sama. Beliau kemudian nanya, ayo yaumil hari. Sahabat, ini hari apa? Ini hari apa? Para sahabat yang sebanyak ini, semuanya itu dia memiliki, semuanya dia memiliki. Sangat mustahil para sahabat yang hari-hari menikmati harinya, ujung-ujung lupa dengan harinya. Mustahil. Pasti mereka tahu bahwa ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu, pasti tahu. Tetapi ngomongnya semuanya dia memiliki. Lalu nanya lagi Rasulullah, ayu syahrin hari. Ini bulan apa? Ini bulan apa? Semuanya dia. Dan lagi-lagi mustahil kalau para sahabat tidak tahu. Pasti mereka tahu ini Muharram, ini Syawal, ini Rabiul Awal, ini Januari, Februari, dan seterusnya. Pasti tahu. Tapi mereka semuanya dia. Rahasianya apa? Para ulama tafsir kita mengajarkan sesungguhnya ini bagian dari akhlak. Panjenengan itu mau tahu seperti apapun, seluas apapun pengetahuannya, kalau lagi ngaji sama kiainya nanya diam. Karena ketika sampai ngomong atau ketika panjenengan diam,
nanti pasti akan berbeda apa yang akan disampaikan oleh guru. Kalau sampai diam, gurunya nanti melanjutkan begini. Kalau sampai ngomong, gurunya melanjutkan begini. Itu pasti akan berbeda. Demikianlah akhlak adab ketika kita berguru kepada satu ulama atau satu kiai tertentu. Kalau ditanya, meskipun tahu Pak Abu terjadi, dia tidak terus kemudian seolah-olah lebih samudera daripada kiainya. Tadi kiainya sebetulnya mau ngasih rahasia tertentu, tapi ternyata sampai yang nulis engkres lebih duluan Pak Sido. Oh iya bos, sekarang golek audio dan seterusnya dan seterusnya. Maka akhlak atau attitude yang digambarkan oleh para sahabat sesungguhnya dasar dari bagaimana kita berakhlak dalam mencari ilmu. Sangat tidak mungkin para sahabat tidak tahu ini bulan apa, sangat tidak mungkin. Tapi semuanya legal, semuanya terdiam bisu. Kenapa? Karena menunggu ini pasti Rasulullah punya sesuatu. Dan mungkin Rasulullah nanya kepada kami ini hari apa? Kok seolah-olah kami sebodoh itu sampai tidak tahu hari. Dan mungkin Rasulullah itu nanya bulan kepada kami itu seolah-olah kami sebodoh itu. Pasti maksudnya bukan semata-mata tentang hari, bukan semata-mata tentang bulan. Ada sesuatu di balik perkataan Rasulullah. Mereka memilih untuk diam agar apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah itu tidak terhenti gara-gara ngoceh dewi-dewi. Paham ya? Ngoceh ini kadang-kadang salah ngomong. Maka kalau ada dia yang ngomong dia gitu, akan ada banyak rahasia yang tersampaikan. Rasul kemudian melanjutkan, ahadithil balad, bukankah ini adalah sebuah negeri? Bukankah kita ini sedang hidup di sebuah negeri? Bukankah kita hidup sebagai sebuah bangsa yang menghuni satu negeri? Para sahabat juga diam, baru kemudian satu dua menyampaikan jawaban, bala ya Rasulullah, kita adalah warga negara dari sebuah negeri tertentu. Maka kemudian dilanjutkan, oke, karena ini adalah satu negeri dan kita menyadari bahwa kita bagian dari anak negeri. Ingat-ingat, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati hadzal yaum fi syahri hadza wa fi baladikum hadza. Kalau kalian menyadari bahwa kalian semua, kita semuanya adalah anak negeri dari sebuah negeri yang bernama Indonesia, maka hal pokok, hal yang sangat fundamental yang harus kita genggam bersama, ingat, darah kalian satu dengan yang lain itu haram, harta kalian satu dengan yang lain itu haram, kehormatan kalian satu dengan yang lain itu haram. Jangan pernah menghilangkan nyawa seseorang untuk sesuatu yang sama sekali tidak berdasar. Jangan pernah merusak harga diri seseorang untuk sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Dan seterusnya dan seterusnya, kalian harus membangun sebuah negeri sebagai perintah dari Allah, sebagai pemakmur semesta. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah menciptakan kita ke bumi ini, ujuk-ujuk lahir lalu kemudian tiba-tiba dewasa, lalu kemudian sudah bisa kerja, bukan untuk cengeng saja. Tidak semurah itu. Untuk gosip, untuk gibah, untuk pecicilan, bukan. Tetapi untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi. Pekerjaan Allah yang dimandatariskan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena kalau Allah sendiri yang harus memakmurkan bumi, pulau panjenengan sium semuanya. Kita semuanya akan terpungsan-pungsan, bolak-balik roh tangan Gusti Allah itu, bolak-balik roh dan sebagainya. Kira-kira pungsan terus. Maka kemudian
tugas dan fungsi ketuhanan itu dimandatariskan kepadanya. Berikan kasih sayang terbaikmu kepada sesama agar bumi ini menjadi makmur, agar bumi ini menjadi sejahtera. Dalam konteks ini, para sahabat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, maka sahabat-sahabat sekalian yang ada di depan saya ini berada di titik inti dari apa yang menjadi perintah Rasul. Jadi kalau dikatakan ini komunitas pendosa, saya protes. Justru panjenengan semuanya berada pada titik inti perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, memakmurkan bumi, membuat dinding atau portal-portal di mana pembunuhan, kemiskinan dan seterusnya tidak lagi punya tempat di Indonesia. Dan proyek IKN, satu di antara nawaitunya, satu di antara niatnya adalah agar akses kesejahteraan masyarakat itu menjadi semakin lebar, semakin tidak lagi mustahil, karena dimulai dari titik tengah Indonesia. Allah menyatakan wa ja'alnakum ummatan wasatan. Allah akan membuat kalian semuanya sebagai umat tengah-tengah. Umat tengah-tengah itu pengertiannya macam-macam. Bisa tengah-tengah secara geografis, bisa tengah-tengah secara intelektual, bisa tengah-tengah secara psikologis, macam-macam. Dan rasa-rasanya Pak Jokowi pasti punya hubungan baik sama itu. Rasa-rasanya Pak Jokowi punya hubungan baik sama itu, sehingga tahu ini harus dibawa kemana pemerintahan. Secara geografis, kemudian titik pusat pemerintahan ditarik ke tengah-tengah Kalimantan Timur. Ini pasti mengambil konsep waja'alnakum ummatan wasatan. Allah akan menjadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, dimulai dari ibu kotanya diletakkan di tengah-tengah, agar jarak dari Kalimantan Timur ke Papua, jarak antara Kalimantan Timur ke Sabah itu kira-kira sama. Jangan seperti sekarang di Jakarta yang dari Lampung dekatnya luar biasa, yang di Papua jauhnya luar biasa. Kalau ada rapat, yang Lampung hari ini bisa pulang, bisa meluk, bisa ngeloni bojone, yang Papua pulangnya 3 hari yang lalu baru ketemu sama bojone, itu pun juga sampai rumah sudah stres gitu. Loh sudah iya 2 hari yang lalu, berarti pas saya lagi di kapal itu. Dosen sana kan ibu kota lagi. Nah, posisi ibu kota ini sungguh-sungguh sangat strategis untuk dipertimbangkan, dan alhamdulillah sudah diputuskan untuk berada di tengah-tengah dari koordinat Indonesia secara keseluruhan, yaitu IKN, Penajam Pasir Utara dan sekitar. Dan panjenengan semuanya adalah karyawan yang berpartisipasi terlibat di dalam proyek itu. Panjenengan sadari, tidak panjenengan sadari keterlibatan itu. Nah, ini tinggal ditegaskan saja di dalam hati. Keterlibatan ini menjadi bagian dari proyek besar memanusiakan manusia Indonesia. Dan itu adalah perintah Rasulullah di dalam konteks menghormati waktu. Di dalam konteks menghormati waktu ketika kita hidup. Waktu itu tidak punya nilai. Rasulullah menyatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi wa khalaqallahu samawati wal ardh. Waktu itu dari dulu ketika Allah menciptakan alam semesta itu ya begitu, berputar dari Januari ketemu Desember, Januari ketemu Desember, dari Muharram ketemu Zulhijjah, Muharram ketemu Zulhijjah, terus begitu. Ada artinya, ada nilainya, tergantung panjenengan, tergantung kita. Kalau kita melewati waktu demi waktu dengan seluruh batasan-batasannya itu perengas-perengas saja, maka nilainya ya perengas-perengas itu. Tetapi ketika kita melewati waktu demi waktu itu dengan satu prestasi, satu kegiatan tertentu yang kita niati secara baik, maka waktu yang kita miliki memiliki nilai kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Saya pikir tinggal 5 menit lagi sudah jam 6. Ini
malam suro ya. Nanti malam suro sebelum kita akhiri, monggo kita hormat suro, hormat Muharram, memasuki bulan Muharram bersama-sama kita mengheningkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah dengan satu munajat, doa-doa dan harapan mudah-mudahan pada bulan Muharram besok yang akan datang dan seterusnya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, senantiasa di dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama para pekerja, para sahabat sekalian. Ini dulu alas gung lewat. Jadi pasti ada banyak penghuni yang lain selain kita. Tetapi mudah-mudahan tadi juga disampaikan oleh Pak Anas, dengan adanya sholawat, dengan jumatan dan seterusnya, siapapun yang lain itu bisa bersikap damai dengan kita semuanya, terutama para bapak ibu sahabat sekalian. Dan sore hari ini monggo bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan dan kegiatan kita senantiasa dalam perlindungan penjagaan Allah, sekaligus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul inna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila akhwati al-anbiya'i wa sallallahu ajma'in wa ila qadrina 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 wa ila sunnati al-awliya wa ila shabab wa ila khulafai sayyidina syaikhina wa walidayna sayyidina Ali bin Abi Thalib wa mazal radhiyallahu anhu syaikhul la ilaha wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sedang jadi tangan orang mencari problem orang di berbagai jika diorganisasi kami yang sudah berada di pusat awal di sana awal jauh awal di bandar dan bisa termasuk bencana untuk ulama ataulah orang yang mari orang syukur dari Allah yang tidak punya orang Alhamdulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk orang tua kita semuanya, bapak ibu kita semuanya, kakek nenek kita semuanya satu persatu mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan inayah pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada siapapun yang memimpin pekerjaan kita, memimpin kehidupan kita, memimpin negeri kita, senantiasa di dalam perlindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضوك عن كل زمان رسولك اجمعين والحمد لله رب العالمين امين لك رب وتوبه الى الله افضل الذكر بعد ما انه لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة terima kasih, mohon maaf apabila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Rofiul Ikhwan dan SHI yang telah menyampaikan mulia hasanah beserta doa untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelumnya, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada acara sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kepada para pekerja, staf karyawan dan juga para tamu undangan lainnya, Bapak Ibu MK dan juga para tamu undangan lainnya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di dalam mimbar depan juga, Bapak Ismampuri, Bapak Kiai Haji Rofiul Ikhwan, dan Bapak Kiai juga dan Bapak Kiai Zainuddin. Terima kasih atas semuanya. Acara selanjutnya yakni penutup dan juga selanjutnya ada pembagian yang segala juga disamakan bersama di sini.
saya selaku penata acara pada sore hari ini, apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad